sewa lupa. Pogo yo pogo, melingkar. Pogo yo pogo, kandi kerauhan. Pogo yo pogo, melingkar. Pogo yo pogo, boyo o a o e. Oke, Wira Kapiot. Saya kalau ketemu orang ini kok jadi agak kesel juga ya kadang-kadang ya. Memang muka saya mengesalkan ya, keadaannya. Kesel tapi bikin kangen karena banyak orang belakangan ini dihantui oleh wajahnya Wira. Dihantui? Di TikTok, di Facebook, di Instagram. Dihantui. Ya. Sebetulnya kegiatan Wira apa aja Wira? Ini kegiatan saya selama pandemi, ya. Kegiatan saya selama pandemi ya oyong cuma. Jadi ngoyong tapi nekan pis. Ya lumayan adalah untuk beliin sabun, sampo begitulah. Terus pada Ajana kira-kira selama ini kerjanya apain aja Pak? Kerjaan saya adalah memperhatikan kreativitas Wira. Itu yang paling pas, kreativitas orang-orang ya. Kita kembali di UKMAD teman-teman semuanya bersama Pak Adnyana. Jadi hari ini kita akan menanya seluk-beluk dan asal-muasal dari Pak Adnyana. Oh, salah ya. Ini apa yang saya yang salah ngundang bintang tamu ya? Ini bahayanya dari dulu makanya saya berpikir berani nggak yang ngundang Wira ya? Iya, berani dong. Ya, berani. Asal UKMAD mengundang debat banyak. Dan jadi debat di jalan raya kayaknya podcast itu. Tapi Wir, kalau nama itu Kapiot itu dari mana Wir awalnya? Sebenarnya nama Kapiot itu pemberian kakek saya. Kakek saya seorang itu memang seniman. nama panggilan. Nama panggilan. Jadi kakek saya adalah seorang seniman lukis Pak Di. Pak Diana, dia seorang melukis dari batuan. Kakek saya namanya Pekak Ketut Kitchen. Mungkin teman-teman di rumah sudah tahu. Beliau adalah seorang pelukis seni batuan. Nah ketika itu waktu saya kecil konon katanya, tapi memang cerita asli, saya dari lahir sampai umur 6 bulan katanya terus ke rumah sakit karena diare. Keprot, makanya dibilang Kapiot. Orang-orang nggak bisa bilang kaprot ya Kapiot. Oh, begitu. Jadi begede no Kapiot masih. Cuman di UKMAD guys saya berani bilang asal-muasal nama ini. Kalau orang lain nggak pernah saya. Nama saya Michael. Kerennya Michael. Tapi saya tahunya Wira dari dulu profesinya macam-macam. Macam-macam. MC iya. Terus dulu anak band iya. Belakang tiba-tiba jadi YouTuber iya dan lain-lain iya. Sebetulnya apa gaya? Seniman orang. Seniman bukan seniman ya Pak Jana, apa ya? Ya karena saya menjadi seperti itu karena ada tuntutan di belakang saya, tuntutan dari keluarga lah, panggilan hidup. Apa kejemak gaya ini? Sopir saya pernah jadi sopir transport. Transport untuk tamu-tamu itu pernah. Travel pernah. Saya pernah jadi sopir pribadi salah satu penggede yang ada di Batuan pernah. Semua profesi saya lakukan selama itu positif. Itu. Awalnya sebenarnya dari uli-uli ini cita-cita dari apa sebetulnya? Saya cita-citanya pastilah jadi gubernur. Wow. Iya, cita-cita saya jadi gubernur, jadi presiden, jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin. Ya, sekarang saya sudah menjadi seorang pemimpin. Ya. Pemimpin diri sendiri. Pemimpin rumah tangga. Tapi tiba-tiba larinya memang ke seni itu apa karena pengaruh yang Kak Wira bilang tadi karena dari keluarga, dari kakek jiwa seni atau gimana? Ya, ibu saya juga seorang pelukis. Bapak juga seorang dia di pariwisata. Jadi kalau bilang seniman enggak karena semua pasti sama Pak Jana ya. Semua tuntutan yang membuat kita lebih kreatif gitu. Tapi soal orang taunya Wira itu apakah dari videonya, lagu segala macam kan agak dalam tanda kutip buduh-buduhan. Iya. Buduh-buduhan itu apakah memang kreatif atau memang dari dulu karakternya begitu? Saya kan dulu dari MC, dari SMA MC, jadi ya masalah orang-orang tahulah. Jadi gimana cara menghibur pernah. Tapi kalau untuk menjadi konten kreator itu masalah buduh-buduhan di video itu mengalir aja Pak Jana. Bukan basic saya sih sebenarnya sebagai seorang. Karena setahu saya dulu Wira lebih kurus dari ini. Lebih kurus. Terus kemudian juga nge-MC-nya biasa nge-MC TikTok dan penonton biasa. Betul. Tetapi mulai agak sedikit mereng itu baru belakangan ini karena saya harus menghibur diri hibur diri sendiri baru menghibur orang lain begitu ya. Tapi itu gini nggak Wir? Ketika Wira memutuskan untuk buduh-buduhan itu ngerasa nggak itu efeknya nanti bagi Wira sendiri tanggapan orang-orang, lingkungan atau apa?
Iya sih, tapi kan ada kode etiknya juga. Ada sih beberapa konten kreator yang bodohnya ngawak gitu kan. Saya kan memang ada dari manajemen juga mengekat di mana harusnya bodohnya ini, bodohnya itu. Gitu. Bodoh yang terukur gitu ya. Bodoh yang termanage. Tapi kalau bodohnya dari dulu Pak, punya tetap punya gitu. Nah, kan untuk bodoh itu butuh kreativitas. Butuh ide. Jangan butuh. Perlu kreativitas. Nanti bahasanya agak aneh nanti gitu loh. Perlu kreativitas. Karena kalau saya bilang itu nanti tiba-tiba dioper sama Wiro bisa lain lagi nanti. Perlu kreativitas. Iya, itu betul. Dari mana biasanya idenya, Wiro? Idenya pas saya ke belakang, Pak. Serius nih. Ke belakang rumah, ke belakang pohon. Inilah kalau bahasa ini ke toilet ke belakang. Pagi-pagi begitu melihat sebasangnya man rokok kate, misi kopi nyakit. Begitu nyakit langsung ke belakang. Just pertama ide gitu. Berarti kalau mau 10 ide berarti harus keluar 10 kali. Berarti kersuat deh. Podcast karena mau ngomongin itu berarti kersuat deh. Jadi mengalir Pak De. Yeah. Jadi semua ide itu terkadang saya nyerap dari kejadian-kejadian dari publik, dari sosial yang viral-viral. Kebanyakan sih kisah-kisah nyata ya. Kayak konten di pasar, ada dagang nesakle, ada segala macam. Artinya Wiro cukup tanggap dengan fenomena di sekitar untuk dijadikan bahan. Dan juga isu sosial, maksudnya kegiatan-kegiatan di memang sosial. Saya tidak pernah mengada-ngada, belum sih. Artinya bahwa guyonan Wiro itu pun sebetulnya berdasar memang kenyataan sering ada di masyarakat kan, jadi keluh kesah masyarakat gimana menjalankan kehidupan di masyarakat, pasti ada baik dan buruknya, ada lucu segala macamnya, itu saya angkat. Gitu. Tapi ide-ide kan tidak selalu lancar mengalir. Tidak selalu kadang-kadang ketika wah ini harus upload konten, ini belum dapat ide. Nah, ada pernah nggak ngalamin? Ada, sering Pak. Jadi tidak sesuai ekspektasi, eksekusinya kurang. Saya di kamera dibikin skripnya gitu sama teman juga. Jadi lost gitu. Jadi ada beberapa konten yang sukses untuk menghibur dan juga membuat orang bisa share. Ada juga penontonnya sedikit gitu. Jadi kan tergantung eksekusinya. Jadi saya sih nggak perlu ini ya. Jadi terima kasih juga sih pada penonton banyak yang dari teman-teman dari fansnya Kapiot di page-nya. Saya itu salut saya sama teman-teman yang ada yang sudah memfollow, termasuk Pak Diana juga sudah mengikuti di page saya. Saya temen ngelihat Wiro wajahnya seserius itu dong berbicara. Masa sih? Masa serius? Serius ya? Ya harus serius, ada Pak. Tapi gini, Win. Jadi kan ada nih kayaknya Pak Diana kadang-kadang benglah ide ke di lokasi buyar. Betul. Benar. Menyiapkan kene gitu cuaca buruk. Kene gitu kameramen nyakit basang. Nah, mau saya nyakit basang, kijak-kijak gitu ngos meju. Boleh bilang meju ya gitu. Nanti titit. Gitu aja jadi. Ya begitu. Tapi gini, Win, soal lelucon itu tiba-tiba kadang-kadang Win ngerasa nggak? Artinya Mbak berpikir ini lucu sih, atau mengalir aja terserah orang nanggapi lucu atau enggak, atau sengaja kengken caranya pang lucu gitu. Nah pernah berusaha coba deh ngomong kene ngomongan lucu sih nah. Aduh pange mah yang penting nawang lucu gitu aja. Nah pernah saya nggak pernah harus nggak pernah harus. Kalau begitu malah lucu. Terbatas gitu ya. Pokoknya saya mengalir aja dan saya syuting itu tidak pernah pakai skripannya. Paling cuma nyanan alur kene nggak pernah pakai teks, saya nggak pernah. Itu lebih gampang mengalir gitu ya? Lebih dapat kayaknya, apalagi saya dengan ada rekan beberapa kemarin dengan Pangot, dengan G Teflon, ada Mang Eo dan kawan-kawan tuh nyambung nih kita. Makanya Tiang melakukan pendekatan global patuh gitu ya, frekuensinya dapat sama. Juga. Mungkin kalau dengan seniman lain mungkin belum tentu dapat belum tentu, tapi pasti akan dapat kalau kan berteman dulu, setelah berteman baru bisa. Ya. Tapi soal Wiro kan omongannya orang bilang ceplos-ceplos, dan kadang-kadang ngedegin basang nih omong gitu. Misalnya tiba-tiba salah satu contoh bilang kata lia. Dan budo dan kata-kata yang agak segala macam. Gitu ya. Gara-gara omongan itu pernah nggak mendapat komplain atau ketemu orang di Astungkara selama ini orang-orang udah tahu kalau Wiro tuh bungutnya ngawaki.
Jadi nggak pernah sih saya ini Pak Jana, jadi yang mana orang yang bisa saya ajak bercanda, mana yang orang tidak. Artinya nggak sembarang orang juga gitu ya? Nggak sembarang orang dan nggak sembarang tempat. Maksudnya gini, pas dengan Pak Jana, kalau sama Pak Jana orang baru, kalau memang diajak bercanda, saya bercandain. Kalau pas ngobrol itu dia seru-seru, saya nak keluarin kata-kata itu. Jadi begini, sekarang mari kita bicarakan tentang nasib negara kita. Oke. Nasib negara kita ada di tangan para pemimpin negara. Dan nasib saya ada di tangan Pak Adnan. Saat ini, kalau dia nanya nyereneng, ya saya nyereneng. Tapi ini yang saya salut dari Wira Artinya, bahwa memang kita harus bisa menyesuaikan diri itu gitu. Nah, terkait dengan omongan Wira yang sering nyeleneh-nyeleneh itu, istri dan anak, sempat nggak merasa risih Wira? Artinya, dia aja ngomong gitu. Sempat pada. Oke, terima kasih untuk Made Cenik, Lilik Montor, Ibi Sanja. Ini artinya apa? Ayo di Oke Made, kalau ada yang mau bersponsor silakan. Air minum ini akan nanti kita isikan stiker. Sekarang masih kosong. Masih kosong. Ayo silakan, hanya Rp350.000. Satu segmen betul ya? Rp350.000 nih. Nanti ada Oke Made-nya dan ada stiker perusahaannya. Ini juga masih kosong dan juga cangkirnya juga masih kosong gitu ya. Ini juga ininya kosong. Besok ada ya sumpingnya, ada merek Oke Made. Oke, dulu anak saya kan pernah saya jadi beberapa kali nge-MC pakai dress wanita. Betul. Yang jadi liku, jadi bukan liku, jadi cewek selamanya itu aja yang dikomplain sama anak saya yang nomor 2. Dia bilang apa? Dia bilang, "Pak, jangan jadi bencong, malu sama teman-temannya Wira," katanya. Jadi anak saya kan di sekolah dia nonton, "Wih, Bapak Anci lo udah dinak lo, tapi Bapak Anci berkebaya," gitu. "Wih, Bapak Anci lengan-lengan." Jadi dia mintanya jangan lagi, tapi saya jelaskan bahwa itu hanya pekerjaan, hanya acting gitu. Dan bla bla, dan akhirnya ya ambulin aja saya. Masanya kemarin video klip dari Bandares, ada TRM tuh Timpa Rasa Menyambut tuh saya pakai pakaian liku juga. Agak komplain dia. Ya agak komplain dia dengan masalahnya itu, dia aja komplain, yang lain enggak sih, enggak pernah. Tapi Wira kan ini laki-laki sejati ya Pak ya. Jangan loh. Baru sama Pak Yas itu bukan berarti saya memang seperti saya normal. Normal banget malah. Bukan sab benar apa ketakon. Wira MC oke. Megening ngeband taen. Terus bukan Bondres ya juga. Bondres ya. Itu bisa keempat-empatnya itu gimana caranya? Apakah sebetulnya ada peluang coba tuh gimana? Itu lah Pak, ada peluang coba dan belajar. Karena dari SD saya juga sudah menari baris. Basicnya juga penari memang. Penari baris ya? Baris ya dulu, gopalo apapun saya bisa. Lu jangan gerakan deh kan? Baris saya, baris wah. Gitu. Jadi saya sering nari Pak, makanya kalau agam ya bisa lah, taulah sedikit-sedikit gitu. Berawal dari sana terus berkembang ke Arit Bondres juga. Ya, nari-nari dolanan segala macam, akhirnya waduh enak nih kayaknya kalau di seni menggambel musik, akhirnya larinya ke musik karena tidak fokus di seni tari, ke musik. Baru ke band gitu. Ke band. Awalnya di 703 atau sebelum itu udah? Sebelum itu saya sebelum 703 sebelum punya BNB namanya, Blues to Blues, Bar to Bar namanya. Sempat ngamen di bar-bar. Bar-bar, B2B blues namanya. Mainnya bass. Saya main bass. Main bass itu lagunya blues. Bass ngedegin apa kan? Ngedegin bassan. Lagunya blues mengejang. Karena hujanan. Sing blues pesu-peluh. Udah apa biar di seputar Gianyar? Seputar Gianyar, Sanur, Kuta, Seminyak dulu mainnya. Umur kuda waktu itu? Waktu itu sudah pernah anak satu ya, dari SMA sih saya. Sampai anak pertama. Akhirnya pernah dengan 703 basis juga. Akhirnya saya ke Sirkon, ada band Sirkon. Akhirnya kembali ke konten kreator. Itu aja sih. Dan sekarang Bandares. Lagi mencoba dengan teman-teman, dengan salah satu saya bikin punk lah, Bali punk, bukan ngepang banget, yang slow punk lah ya Pak. Jadi karena sudah musik Bali ini beraneka ragam, secara es buah banyak buahnya, saya mencoba mengisi satu buah lagi. Buah yang baru. Buah yang baru, semoga bisa dinikmati. Bandares artinya apa? Bandares, band stres itu sebenarnya.
Second ya? Second. Tapi kalau diplesetkan banyak arti. Bandares itu band Bonres, band berbaju ya, karena Bonres. Band yang tampil dengan baju Jadi Bonres. ya baju Bonres dan nanti kalau ada yang ada manggung kayak kemarin. Itu memang konsepnya akan begitu terus. Akan begitu. Jadi kita pakai lawaan. Jadi setiap lagu itu ada cerita. Seperti judulnya Timpar Rasa Menyamo, kita bebonresan dulu. Tuh gitu. Mai cai. Baru kita menceritakan tentang teman dengan petua-petua dan ada baru masuk J lagu pertama dan ada lagi lagu yang mau launching ini mau singlenya ada judulnya Pogo Kerauhan. Kenapa bisa begitu nanti pas manggung ada lagi ada Tante Lisa nanti juga mau. Pogo Kerauhan, dia Kerauhan. Saya tuh reguler Kerauhan, Pak. Tiap hari Kerauhan LPD Jabang itu. Kerau dia datang dia. Ya kerauhan itu artinya kesaking demennya, excitednya orang Pogo sampai seperti kerauhan. Tapi kalau kerauhan yang paling rame dihadiri orang luar tahu nggak di mana? Orang luar negeri di bandara. Terminal kerauhan luar negeri. Kedatangan Pak, antem belengannya orang udah sama saya kini. Kedatangan ada kerauhan betul. Tapi ini soal band itu tadi konsepnya tadi lagu-lagunya memang mau dibuat kocak atau gimana? Saya akan konsepnya akan lagu-lagunya akan dari lirik juga saya mencoba dengan lirik yang unik, yang lucu dan juga musik yang simple C G E C G C D gitu. Orang bilang dulu band 3 nada. Band 3 nada. Karena yang saya bisa nih lihat tahu gitu bisa. Ya ruang blog aja. Ruang blog. Lea. Nah, mumpung ngomong Lea, tiba-tiba muncul ini serius. Ini saya nanya itu. Kok tiba-tiba bisa muncul ungkapan Lea itu? Karena begini, itu jadi ciri khasnya Wira akhirnya. Orang-orang itu sekarang manggil saya bukan manggil Kapion, "Woi Lea" gitu. Jadi begini, yang pertama adalah saya kan bapak saya asli Tabanan. Betul. Kelahiran Tabanan. Jadi kan leluhur kita di Tabanan saya nih. Jadi di Tabanan itu kan identik dengan Aroh Lea Ibagong gitu. Saya ambil Leanya biar mendapatkan jati diri. Oke, ini lemonnya orang Lea pasti lemonnya di Tabanan gitu. Kayak orang yang selin tuh gimana ya, gitu. Aroh Lea Ibagong gitu kan. Itu saya senang gitu. Jadi khas dan diterima gitu ya. Yang kedua ya selama pandemi dulu sebelum pandemi kalau ke rumah sakit sedang ke rumah sakit dan gelam pasti sama Lea nih. Selama pandemi tapi nggak bisa diganti. Oh ini sama Wira nih. Ada sama Kopet kan bidan kan. Yeah. Makanya dari itulah saya pengen menjaga dan melestarikan ngajagin Lea. Mari saya dan Wira. Mari kita siap untuk ngajagin Lea. Lea itu adalah warisan Nusantara. Iya. Tapi Wir, soal konten kadang ada ngeband suba, megending suba. Kepuasan apa yang dapat rasakan? Mungkin selain materi gitu dulu. Selain materi yang pertama bisa menghibur diri. Yeah. Ketika saya senang puas dengan melihat editannya Made Ceni, hasil jepretannya kameramen Made Ceni dan Jaya juga sering bantuin saya ketika menjadi satu frame yang bisa menghibur orang dan di jalan beli. Terima kasih inspirasinya di konten keren itu yang saya. Jadi tujuannya hidup ini adalah apa lagi selain kita bukan cuma sekedar pang viral, bukan. At least saya bisa yang pertama bisa mengeluarkan unek-unek tanpa harus berbuat yang negatif, tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus membuat orang tuh benci dengan kita, tapi sedikit tidak orang kalau di sosial media kan ada nepro dan ada konten. Ada guyonan, tetapi guyonannya itu tetap ada sesuatu yang bisa dipetik gitu dari sana. Nah, sama seperti yang kemarin yang dari Tawah itu kan memang ayo udah saklek-saklek medagang dan jangan menggunakan sampah plastik lagi untuk jualan gitu. Nah, kalau soal kemudian tadi secara secara materi gitu. Kan ada orang ngidang Kang Piso megai buduh-buduhan itu. Misalnya ada orang nanya. Ada, bisa. Itu cukup bisa. Untuk yang panggidang maya hutang, panggidang batak meliang panak-panak makan dan pangado ngidang ngilangan kerauhan busano. Ya, kerauhan LPD, kerauhan bang-bang. Bisa sebenarnya apapun yang kreatif kita yang memang kalau fokus, kalau saya kan sebelumnya ngawur nih. Setelah diambil oleh teman-teman Kejang jemak ini gitu. Kejang diambil dan sekarang diambil fokus content creator. Jadi fokus ke satu bidang dan teman-teman dari manajemen juga ada nya gitu kan.
Jadi bisa menghasilkan. Artinya fokus pada yang dikerjakan. Betul. Dan konsisten itu. Fokus, konsisten, dan jangan patah semangat. Kadang-kadang maro nak bedik membalik, maro kena berbuang gitu. Jangan kalau sudah kalau Wira itu yang Wira rasakan dari awal mencoba konten kreator sampai sekarang itu cukup lama nggak, artinya untuk bisa menarik perhatian orang? Wih, lama sekali. Berapa bulan ya dia? 6 bulan, 8 bulan ya? 6 bulan sampai 8 bulan baru. Awalnya sengaja nak ngerunguang. Awalnya tertati-tati dan akhirnya di ban page-nya saya ya. Kita juga ada yang report segala macam. Jadi 6 bulan 8 bulan itu ya sampailah 6 bulan 8 bulan. Dan ini artinya kebetulan Wira juga karena bisa saling mengisi jadinya. Betul. Antara MC, konten kreator, band jadinya bisa saling mendukung. Itu yang juga menyelamatkan. Dulu kan pernah saya masuk ke salah satu ini juga bersama teman dari Interblock Cinema. Yeah. Datang dari sini juga dari Jero Mangkunya, disuruh ke sana, dia kenalan, akhirnya di sana mulai kenal ada satu lagu yang boom, akhirnya sekarang memang difokusin untuk ini ya bisa menghasilkan bahannya, cuman tidak muluk-muluk ya, tidak banyak, tidak sedikit, cukup. Tapi kan orang-orang melihat bahwa konten kreator pasti kaya segala macam. Kalau saya belum ya. Nah, belum. Paling mudah gini Wir. Belum ya, semoga nanti ya. Paling malu gini. Orang kan selalu berpikir, bahkan ada anak kecil ditanya, apa cita-cita jadi YouTuber? Boleh, bisa. Nah, kalau menurut Wir, gampang nggak jadi seorang konten kreator tuh? Susah. Nggak segampang. Jadi orang cuma ngeliat viralnya gitu iya, aja. Perlu apa ya panjangnya, dibilang susah, dibilang perlu kerja keras, iya. Tapi dibilang susah banget, nggak terlalu susah. Kalau dibilang gampang, tidak gampang juga. Pokoknya yang penting satu fokus saja gitu. Jadi yang lucu sudah banyak, yang tengal beda ya, lucu dan tengal itu beda ya. Sangat bisa ngelucu, kalau tengal masih bisa. Dari tengal itulah muncul kelucuan itu ya, gitu jadinya. Jadi kalau ada orang bilang mau cita-cita dari YouTuber, boleh. Tapi ternyata tadi susah nggak? Ya cukup berjuang sih, susah. Kalau menurut Wir, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk modal dalam tanda kutip untuk menjadi seorang konten kreator sekarang ini? Ide yang matang, ide yang bagus, dan banyak bergaul. Banyak menerima saran-saran teman. Banyak bergaul gitu ya. Banyak bergaul, banyak keluar, melihat situasi, kondisi. Karena apa ya, konten kreator itu kan kalau dibilang YouTuber itu kan sesuatu yang ditampilkan di YouTube sehingga bisa menginspirasi atau menghibur kan gitu. Menjadilah penghibur. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada micet dan lain sebagainya gitu kan. Micet kan menghibur itu juga. Itu yang tadi itu masuk ya? Menghibur. Lo ngatur second. Oh, dicoba cek. Selain micet, bihun chat ada nggak? Bihun chat emang nggak dagang bakso. Jadi agak-agak susah sih Pak. Susah gampang sih menurut saya. Orang hanya ngelihat kulit luarnya aja, Pak. Wih, demen sana. Cuma kegedean gitu manpis gitu ya, coba. Tapi itu laki juga termasuk salah satu. Ada orang yang sebetulnya punya ide bagus, tapi karena memang belum lakinya ya nggak jadi. Nggak jadi. Saya memang dari pandemi, kita ngomongin pandemi, sejak COVID itu saya kan putus kerja di Kubiar Bali Adventure. Saya ngurusin swing, ngurusin coffee, rafting dan segala macam. Memang benar-benar collab. Nah, sempat down nggak waktu itu ketika down sekali. Saya jual mobil, saya jual motor, saya jual alat yang memang bisa untuk mengcover. Untungnya nggak jual diri ya. Saya sudah jual diri tapi kecil, nggak ada yang mau. Kecil, kelingkingnya kan kecil gitu. Kan dari sana setelah jual kelingking, caranya akhirnya ketemulah dengan teman-teman yang kemarin ada Jero, ada teman Desujana dan lain sebagainya. Ayo bikin dari sana, akhirnya bisa. Jadi selalu ada celah atau peluang ketika kita mau terbuka. Jadi kalau ngomong masalah COVID kemarin di pariwisata, saya paling kena, Pak. Tisu, ada tisu. Saya paling kena. Saya yang paling kena karena saya memang totally di pariwisata adventure itu. Di adventure saya juga, malamnya saya juga untuk ngamen. Udah ngamen masih ngamen bandnya ya. Dan nyari peluang untuk jadi driver motor, ojek mobil untuk tamu. Sempat semua sempat. Akhirnya plok collab karena COVID itu. Saya berpikir, aduh ngapain. Akhirnya mulai coba bikin video pertama itu apa ya Jero ya? Video pertamanya tentang batur ya.
Penji pertama saya itu tentang ada yang razia 1 juta tamu Jepang gitu. Oh, yang di negara itu ya. Dari sana saya bikin, coba, ya akhirnya banyak yang nonton akhirnya sampai sekarang. Kalau tidak ada, maaf ya, kalau tidak ada COVID ini mungkin Kapiot itu nggak ada yang kenal dengan konten kreator, ada yang kenal cuma sebagai MC dan penghibur gitu aja. Artinya tetap selalu ada hikmah ya dari satu peristiwa gitu. Hikmahnya lumayan belum bisa saya balikin sih karena banyak lumayan sifatnya. Waktu itu dari pariwisata saya jual segala macam aset untuk bisa mulai dari nol lagi gitu. Mulai dari nol saja. Tapi kalau dari pengalaman konten kreator itu pernah nggak dapat, ya itu tadi kan karena pasti bergaulnya banyak keluar ke masyarakat. Oh nih jelmo nih Tengal sering itu ada pernah. Weh, Kapiot Tengal numpang tenar aja nih, numpang ini apa? Itu pernah ada tuduhan dibilang numpang tenar itu. Ada dari komen juga ada, dan juga ketemu mungkin ada sih yang bilang, beli si A mana? Saya nggak pasti beli sengnya lucu gitu ada. Tapi ada yang apa gitu? Ada respon Wira gimana? Oh nggak, semua yang karim aja. Saya dari Majah seianya nama benar lebih luang lagi. Nggak pernah saya. Dan nggak perlu bilang kata lihat, nggak perlu ngomong gitu ya. Terakhirnya lihat Papa. Terakhir. Kalau di awal bilang lihat mungkin dia tersinggung. Karena lihat tuh paling terakhir. Liang aku. Singkatan. Nah, tapi katanya pernah sampai dimusuhin pedagang canang ya. Itu gimana ceritanya? Terlalu baper para fansnya Gek Cantik. Mungkin saya bilang aja Gek Cantik ya. Waktu itu bikin berapa kali konten dan juga bikin bikin video klip bersama siapa ya kemarin ada video klip saya sama Gek Cantik ya, video klipnya siapa ya? Deuli ya bukan ya? Putri Bulan ya? Putri Bulan. Saya jadi pasangan dan ada konten dari Jinom juga kemarin. Dan ada yang konten yang ngisi pantingan itu. Ada dagang canang, saya melalui ke Batu. Beli bung lah kurenan, bung lah panan. Nung masih dijaga cantik. Nung masih keto-keto matan. Dia terjebinal, dia dijaga cantik. Dia usah tiang beli canang. Dia beli canangmu ketayang. Mungkin masuk ibu ini gitu ya kan. Baper. Tapi makasih Bu, mungkin dia perhatian dengan saya. Ada aja yang unik-unik gitu ya? Ada yang unik-unik Pak Jana Sekan ada kemarin. Saya bilang, makasih Bu perhatiannya. Ibu mengingatkan saya jangan main-main macam-macam ini. Gitu. Tapi kalau Wira tuh orang yang setia nggak sama keluarga? Setia. Kalau saya nggak ada tiang kan saya makan keluarga yang. Makanya Yoni setia aja ya. Yoni setia, Wira? Pasti setia dong, setia dengan keluarga, setia dengan orang tua. Saya di rumah tuh single fighter Paknya. Single fighters ya, dengan saya ngajak tinggal ibu, bapak, 1 istri, 3 anak dan 1 adik. Dan juga 2 adik yang sudah menikah kadang-kadang di rumah. Tulang punggung keluarga jadi. Bukan tulang punggung saya. ATM-nya keluarga. Kalau tulang punggung kan pulas kan nggak tundun kan bengidang. ATM keluarga. Jadi itulah semangat tuh semuanya, semangat dan semangat. Nah, ini ngeband Suba, konten kreator Suba. Apa Ben kerjanya Ben selain itu? Yang Win masih punya cita-cita pengen ngapa Ben? Saya sudah akan tercapai sih Pak. Saya pengen menjadi orang yang bisa berguna untuk orang lain. Karena saya inti itu berguna bagi orang lain. Bukan lain melalui event. Karena saya punya susu tante namanya. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Itu trademark saya. Saya pengen melalui musik, melalui kita berbagi. Saya pengen karena punya teman kayak Pak Adnan, punya teman-teman yang lain. Besok juga ada di Sumung, saya bikin konser amal bersama Deuli dan lain-lain, Ray Penny itu cita-cita saya biar bisa membantu orang lain. Karena kalau ketika kita berbagi tidak menunggu harus kaya. Itu cita-cita saya. Menjadi berguna dan akan saya membuat satu perusahaan. Nah, nyambung soal COVID tadi, Bir. Kan orang mengatakan bahwa karena COVID yang ada gaya, tiba-tiba semua orang jadi kreatif ini gitu. Nah, sekarang kan sudah melandai, sudah mulai endemi. Balik ke pariwisata dan meninggalkan entertainment itu gimana? Kalau saya enggak. Kalau saya sementara masih di entertain lah. Masih di entertain, masih di content creator karena berhubungan sih dengan pariwisata, jadi kita bisa membantu, bisa ngisi ya keduanya. Sudah mengisi, ada orang lain buka restoran, buka villa atau apa, saya juga bisa bekerja sebagai promoting juga kan gitu. Tetap masih di pariwisata tapi melalui konten kan, melalui video bisa. Oke. Nah,
yang pengalaman yang paling unik yang Wira rasakan selama membuat konten itu apa selama ini? Unik ya, selalu unik Pak. Setiap hari unik. Selalu. Makan, ada pura-pura food vlogger, uniknya ya makan. Pura-pura food vlogger, pura-pura blog gitu, pura-pura podcast saya juga ada. Oh iya, pura-pura podcast. Ada pura-pura food vlogger. Jadi setiap hari unik sekali semua, unik sekali. Kadang-kadang kita mau belanja di jalan. Saya bersama Made Ceni, saya sering bersama Made Ceni, kameramen saya. Namanya Made Ceni, editor dia juga. Ngedit semua segala macam. Saya sering keluar sama dia. Jadi unik selalu deh ya. Aneh-aneh yang idenya spontan gitu. Idenya spontan. Jadi unik di setiap harinya semua unik saya rasakan. Kadang-kadang sing lapis jak dua, pura-pura food blogger memang benar pura-pura food blogger tuh pura-pura makan sing lapis ya. Pernah itu. Pernah. Tapi itu kan bermanfaat juga bagi yang betul. Tempat jadinya. Nah, itu dah kayaknya kan bisa membantu teman-teman kreator yang lain. Ayo dong. Bantu teman-teman ibu-ibu yang di pinggir jalan itu kan. Kalau udah ngomong kayak gitu saya nggak jadi kepingin ketawa jadi lupa mau nanya apa lagi. Oke, giliran saya menanya. Sampai jam kudo nih ke anu nih, aduh ke Keraung. Ben Maklo ke Keraung deh. Keraung ke kedatangan. Aduh, apa itu? Benar lupa. Susah nih kalau gini. Lupa nih. Pak Arjan lupa. Oke, saya nanya. Pak Arjan, kira-kira bagaimana musik Bali ini akan di 5 tahun ke depan Pak? Jangankan 5 tahun lagi, sebulan lagi saya nggak tahu karena apalagi setelah keluar nanti Pogo Kerawan itu respon orang gimana gitu. Saya akan lonceng di Prajapati. Ya baru ingat. Soal ide lagu tuh gimana Wir ceritanya? Kemarin Timpa Rasa Menyama. Ya sebelumnya itu mungkin nggak usah disebut lah lagu yang sedikit bermasalah itu. Bukan bermasalah, sedikit ya begitulah. Bikin hidup. Timpa Rasa Menyama, terus sekarang Pogo Kerauhan. Dari mana dapat ide lagu tuh? Ide itu dari semua dari apa yang ini Pak Arjana, dari apa yang saya dapatkan di kehidupan sosial lah. Kalau Timpa Rasa Menyama itu ada liriknya di situ, tidak mengenal seberapa kaya, berapa miskinnya kamu, entah itu kamu kastanya apa, ketika kumpul bersama satu sloki, kita adalah mentimpa rasa menyama. Gitu. Kalau yang Pogo Kerawan boleh nggak dinyanyikan sedikit? Nggak boleh. Bocoran berarti. Sang sap soal liriknya. Berarti aja. Sap liriknya no. Ada sing catat tentang. Jadi Pogo Kerawan itu adalah kegelisahan saya sih sebenarnya, kegelisahan saya. Jadi semua orang kan ada nih demenan lagu reggae, ada nih demenan lagu cinta, lirik puisi cinta buta, rock alternatif dan lagu metal kan gitu. Jadi setiap orang kan punya selera masing-masing, jangan saling sikut. Ayo kita pogo banget lagu Pogo Kerauhan, pangkat di Keraung pang demen lagu pogo po. Ya lagu apa aja, lagu pop, reggae, keroncong, dangdut, OAOE, pogo, pang. Ya. Nggak masalah. Jadi silakan ditonton nanti di YouTube-nya Kapiot ya, Bandares. Pogo Kerauhan aja Keraung jauhnya. Kerauhan. Maru ingat takon. Engken depannya. Menjani kamenak metakon Wira belum merasa terkenal sing. Belum. Saya tidak bukan munafik. Karena kan orang mata, milam-milam nah di TikTok ada, di YouTube ada, bintang video klip ada, semang-semangan MC jadi gitu. Saya senangnya sekarang itu setelah Kapiot nih ada di page di Facebook dan di sosial media itu, jadi orang mau berfoto. Beli yang penggemar beli, jadi saya banyak punya saudara sekarang. Itu yang saya seneng. Kalau dibilang terkenal mungkin orang lain yang menilai. Cuma saya nggak merasa sih jadi wah saya terkenal harus gini. Nah motor saya tetap motor biasa, makan pinggir jalan karena ya lebih nyaman. Jadi setiap ketemu orang beli yang beli demen nepuk kena beli foto ya. Leng di Beleleng, Karangasem, jadi punya banyak saudara ada dosnya gitu. Punya teman banyak, punya saudara banyak. Jadi itu yang saya seneng. Oke. Ada lagi? Ada yang terakhir. Tapi sebelum saya yang terakhir, Wira ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan. Kira-kira manpes nih sih nyiap podcast nih. Coba takon nang produser. Karena saya ada pesan dan dia. Oh, ajan. Tapi saya kengken. Sila pertama adalah ketuhanan yang Yang kedua keduitan. Ketuhanan. Duit itulah sila ke-6, Pak. Sila yang paling penting adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Harus adil. Harus adil, laman manpis dong. Nah, Wir, yang terakhir, harapan Wir terhadap ini kan kok dibilang yang Wir lakukan sebagai konten kreator dan yang kita lakukan sekarang ini kan sebagai salah satu industri kreatif. Nah, kalau Wir punya harapan atau mungkin impian terhadap industri kreatif di Bali itu seperti apa Wir ke depan? Harapan sih saya tidak punya bukan tidak punya harapan. Jadi cita-cita ya bilang cita-cita atau ya boleh deh, kalau harapan saya ya mari sesama konten kreator kita bersatu untuk Bali dulu baru keluar gitu. Untuk Bali lah dulu. Gimana caranya kita mengangkat tradisi baik dari pariwisata dan segala macam dari konten-konten kita. Ayo saling dukung semuanya. Cara lagu Pogo Crown saling sikut gitu saling sikut. Ayo teman-teman semuanya, ayo saling berbagi, saling ketemu, tidak ada blok A, blok B, blok C, tidak ada kota, kita sama-sama. Nggak usah bikin blok, biarkan interblok aja. Interblok yang bikin paping gitu ya. Itu aja bikin blok. Kita jangan bikin blok lagi. Jangan bikin blok kalau sudah. Ya. Banyak yang bilang kok gini pindah beli ya, adalah nanti pasti akan ada orang tahu gimana saya. Ya, kita tunggu kreativitas dari Wira Belajar selanjutnya dengan Bandares, dengan MC-nya dan dengan Mang Eo juga. Mudah-mudahan bisa bikin ketawa. Ya. Karena ketawa itu katanya bisa meningkatkan imun. Imun ketawa itu juga bikin lapar. Adik gitu. Karena terus kakak layah basangnya. Layah basangnya. Basang apa layah? Layah basangnya. Aneh obo layah. Kan sing ada nang orang kiap kiap mado kan gitu. Ane mau wabung apa ya? Bungutnya mau wabah. Ada nang orang kiap matane. Oke, terima kasih Wira sudah bersedia ngobrol. Ya. Dan tetap kita ikuti kreativitas teman-teman konten kreator di Bali. Siap. Dan saling dukung seperti saling dukung. Ayo bareng-bareng. Jangan lupa salam cangkir kopi hangat.